bermacam manusia 5 dalam hal salat. Saya minta Bapak Ibu perhatiannya. Kira-kira kita di antara yang mana dalam 5 golongan dalam hal salat? Yang pertama, orang salat tapi disiksa oleh Allah. Orang salat tapi disiksa. Ternyata salatnya bukan menyelamatkan, malah salatnya membawa dia ke siksa Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Suratul Ma'un. Surah 107 ayat 4 sama 5. Saya begitu membaca ayat ini, sebenarnya saya bersyukur, walaupun ada rasa takut. Bersyukur kenapa? Karena di sini Allah sebutkan alladzina hum an salatihim sahun, bukan fi salatihim sahun. Iman beda jauh. Kalau Allah bawakan fi, fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun, berarti kita semua termasuk saya masuk dalam ancaman ini. Maksudnya apa fi? Alladzina hum fi salatihim sahun, yang lalai dalam salat akan disiksa oleh Allah. Pertanyaan saya, kita lalai dalam salat enggak? Sering. Ini ibu-ibu bilang sering. Tapi alhamdulillah Allah tidak bawakan fi, karena Allah tahu manusia. Tapi Allah bawakan an salatihim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tafsirnya ini an. Apa bedaan sama fi itu? Ternyata kata beliau, alladzina hum an salatihim sahun adalah salat orang munafik yang suka nunda-nunda salat. Begitu sudah mendekati habis waktu, dia kaget, ya Allah, mau habis waktunya, segera dan cepat ambil wudu dan segera dan cepat selesai salatnya supaya tidak habis waktu. Intinya salat tanpa rasa apa-apa. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang dia sadari Allahu Akbar sama salam, di antaranya tidak ada, nol. Dan banyak yang seperti ini. Saya lihat banyak masuk ke masjid hampir jam 6, berarti sebentar lagi maghrib ya. Ternyata dia belum asar. Begitu dia masuk ke masjid, saya perhatiin, saya fikir pertama baik sangka, harus baik sangka. Begitu dia salat, saya sambil pandangan saya, ini salat apaan ini? Jangan-jangan lagi olahraga tapi salah tempat. Begitu dia salat, Allahu Akbar, belum lama ya, belum lama sudah rukuk, sudah sujud. Begitu dia mau tahiyat pertama, saya fikir tahiyatul masjid, dia bangun lagi salat 2 rakaat. Jadi teruskan 4 baru salam. Tidak lebih dari 2 menit, 4 rakaat. Habis itu dia angkat tangan, dan saya begitu dekatin, saya tegur beliau, maaf, enti berdoa apa? Ya Allah, terimalah salat ana. Malu, kita malu sama Allah kalau kita punya salat seperti ini.
Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, kalau anda belum bisa salat yang cocok bagi Allah, carilah Tuhan yang lain yang sesuai salat kita. Betul kata Imam Ibn Qayyim. Ini berkata Imam Qayyim 400-600 tahun lalu dia ngomong seperti ini. Kalau anda belum bisa fantas salat yang fantas yang cocok bagi Allah, cobalah cari Tuhan lain yang cocok dengan salatnya. Ya, kita salat sekarang tidak sesuai untuk Allah ini. Ini bukan untuk Allah. Itu yang dinamakan oleh Rasulullah SAW, yang orang-orang yang bergerak dengan cepat untuk selesaikan salat karena takut habis waktu. Itulah kata Rasulullah, tilka salatul munafik. Begitulah salat orang munafik. Begitulah salat orang munafik. Begitulah salat orang munafik. Na'udzubillah. Subhanallah Bapak Ibu, saya mendapatkan pelajaran, kalau kita salat tepat waktu bersama imam, jemaah di masjid, tenang. Saya pernah terjumus di dalam perjalanan, kemudian mepet pas asar, kemudian ada ceramah di satu tempat. Saya punya fikiran, udahlah ke sana aja sekalian, nanti salat di sana. Dalam perjalanan, demi Allah Bapak Ibu tidak tenang, sampai ke tempat dan salat habis. Saya selesai, memang sudah maghrib dekat, tapi begitu saya salat, saya sadar saya tidak salat. Baru sadar saya tidak salat, dan saya minta maaf ya Allah, inilah salat saya seperti ini. Saya tidak fantas menjadi hamba-Mu ya Allah, kalau memang salat kita seperti ini. Tapi ternyata salat tepat waktu di masjid berjamaah, subhanallah, kita sepertinya mengangkat gunung yang besar di atas kepala kita. Sudah mendapatkan ketenangan yang luar biasa dan menyelesaikan kewajiban kita terhadap Allah. Baru kita fantas berkata, ya Allah, terimalah doa dan salat kami. Sudah jelas yang pertama, orang salat tapi disiksa. Apa artinya fawailu lil musallin? Artinya kalau di dalam bahasa Indonesia artinya celaka bagi orang salat. Dalam bahasa Arab, wail satu kampung di dalam neraka. Istilah lain satu desa. Tahu desa? Satu kecamatan ya, di dalam api neraka sendiri. Kepala kampungnya ada juga. Di sana ada kepala kampung, kepala desa, Fir'aun. Wakil kepala Haman. Ada juga orang yang terkenal di sana, Qarun. Ini mereka ditempatkan di sana. Tempat itu khususan VIP. Untuk siapa? Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka Jahannam yang saya kaget waktu saya membaca satu hadis, saya heran. Neraka Jahannam sendiri berlindung kepada Allah dari ancaman wail sendiri. Padahal wail di mana? Di dalam neraka. Panasnya 7 kali lipat daripada api neraka sendiri. Ini ruang VIP. Ini bagi orang salat yang sahun, yang sebagaimana saya jelasin sifatnya. Bapak Ibu, bagaimana orang muslim tapi tidak salat? Kalau orang yang salat tapi salatnya ya selalu tidak tepat waktu, suka gabungkan tanpa alasan, sebentar mau habis ini masuk ke ini, ketiduran salat subuhnya, tapi dia tetap jaga, ini sudah termasuk dalam ancaman ini.
bagaimana orang yang tidak salat sama sekali? Na'udzubillah. Yang kedua, orang salat tapi dihisab oleh Allah. Dia selamat dari ancaman fawailun lil musallin, tapi belum mantap salatnya, dihisab. Seperti apa? Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak sempurna wudunya, yang tidak menjaga rukun-rukunnya, yang tidak mempelajari wajib-wajibnya. Dia salat ikut-ikutan. Dan di dalam salat, kalau dia Allahu Akbar, hilang, tak tahu kemana. Sebentar di mall, sebentar di rumah, sebentar di Tanah Abang, sebentar naik busway, sebentar bayanan umroh, sebentar ingat masalah rumah tangga. Pokoknya kalau dia sudah Allah, sebelumnya dah ada, santai aja, belum takbir kan? Begitu dia Allahu Akbar, wish, udah masuk. Sepertinya dia lagi meeting dalam salat. Semua masalah dia mau selesaikan dalam salat. Belanja di Tanah Abang, urusin belanjaan istrinya, fikirin jemputan anaknya, semuanya dalam salat. Begitu dia selesai, ditanya, apa yang dibaca imam tadi? Imam ya? Sebenarnya saya sudah dengar bacaannya, tapi saya belum Quran hafal. Jadi ayatnya saya Quran, tapi saya tahu itu Quran. Ya memang Quran, masa dia mau baca? Ya jelas dia baca Quran, masa dia mau baca selain Quran? Tidak, maksud saya bertanya, Pak, Anda perhatiin bacaan imam apa? Rakaat udah begini aja. Rakaat pertama baca apa? Rakaat kedua baca apa? Bisa tahu nggak? Bisa ingat nggak? Satu ayat, satu apa saja. Sebenarnya saya jujur saja Ustaz, saya kurang hafal. Saya sepertinya pernah mendengar ayat ini, pernah, tapi kok hilang gitu. Terus dia tanya kembali, maaf Ustaz, imam baca tadi apa? Saya bilang rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Masa sih? Dia berfikir ayat ini dah dibaca. Memang terus terang saja Bapak Ibu, ini hal hampir 90%, termasuk saya bicara jujur. Kadang masuk salat Allahu Akbar, dah tahu kemana, dah ada rasa sama sekali. Selesai salat, oleh kerana itu berusaha jaga sunnah ba'diyah qabliyah, namanya sunnah rawatib. Mudah-mudahan dengan sunnah qabliyah ba'diyah Allah tutupi kekurangan itu di sunnah, di salat wajib. Pertama Allah hisabkan salat wajib. Begitu malaikat beriksa, ya Allah, ini hambamu memang salat banyak, tapi banyak lubangnya, banyak bocor. Bagaimana ya Allah ini? Kata Allah, coba lihat, beriksa, ada sunnah-sunnah enggak? Diperiksa, duha, qabliyah, ba'diyah, salat malam, tahiyatul masjid, sunnah wudu, taubat, hajat dan yang lain-lain. Allah perintah malaikat, coba beriksa, ada sunnah-sunnah enggak? Kata malaikat, ada ya Allah, banyak sunnah-sunnahnya. Udah, tutupi aja lubang-lubangnya. Ditutupin semua, jadi salat sempurna, masuk surga. Ada yang lain, Allah tanya, coba periksa salat sunnahnya. Ya Allah, tidak ada. Berarti salatnya bagi dia apa? Celaka kan? Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau anda belum bisa sempurna dalam salat wajib, jangan tinggalin salat sunnah. Banyak salat sunnah,
qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, sunnah wudu, masuk rumah, keluar rumah. Sebagaimana saya sudah jelasin berkali-kali, sunnah itu berbanyak semaksimal mungkin. Harun al-Rashid, salah satu khalifah, terkenal beliau setiap malam tidak kurang, di luar salat wajib tidak berkurang dari 100 rakaat. Di luar salat wajib tidak berkurang dari 100. Jadi jumlah salat sunnahnya semua hampir 100 rakaat. Jadi sayang sekali kalau Bapak Ibu hanya terhitung anda punya salat wajib saja. Sayang. Mudah-mudahan salat wajib sama sunnah. Harapan saya sesuai hadis Rasulullah, dan sunnah-sunnah Allah sempurnakan kekurangan kita dalam hal dan salat wajib. Tapi seperti ini, yang tidak sempurna wudu, yang tidak sempurna rukun dan wajib, akan dihisab oleh Allah. Bismillah.